Buat teman-teman semua harap berhati-hati dengan video-video yang menggunakan wajah saya dengan suara AI nggak jelas. Itu beware banget, karena itu editan. Ya, kalian kritis saja. Cara mengeceknya adalah, kalau ada obat yang overklaim itu nggak mungkin ada. Karena tidak ada satupun obat tuh bisa overklaim superpower kayak Superman, menyembuhkan apapun, menghilangkan benjolan, raiso kayak ngono ki raiso. Oke, disclaimer dan video ini tolong cuplikannya di-cut, masukin YouTube Short. Hati-hati, jangan percaya hal begitu. Cobalah kritis. Jangan tertipu dengan video editan AI karena banyak menyalahgunakan teknologi buat itu. Fotonya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di konten mitos dan fakta. Dan konten kali ini alhamdulillah dipersembahkan oleh Bromen Facial Wash. Thank you buat teman-teman buat para cowok yang pengen cuci muka, percaya dengan Bromen Facial Wash. Tapi kalau masalah muka Anda sudah sangat tidak bisa ditolong, Anda bawa ke Nom Klinik. Yeah. Karena ganteng itu genetik, tapi kalau bersih itu keharusan. Yang penting muka tetap burik, tapi tetap wangi dan bersih terkontrol. Oke, akhirnya konten edukasi ada yang placement sehingga tidak boncos terus-menerus. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Pak, berhubungan sama muka nih. PMO bisa bikin muka jadi kusam dan Apa sih berjerawat. PMO? Porn, masturbasi, O-nya apa? Onani, oral. Masa ngisep? Singkatnya masturbasi gitu Pak. Jadi PMO tuh kalau orang cokli terlalu berlebihan, intinya itu akan menyebabkan ejakulasi dini dan fantasi yang berlebihan. Sehingga dia tidak bisa ngaceng pada pasangan. Dia bisanya ngaceng atau ereksi kalau lihat bokep terlebih dahulu. Kalau ada yang mengaitkan dengan jerawat, otak kopong, itu sebenarnya belum bisa dibuktikan secara penelitian. Kalaupun ada pun masih belum bisa dibilang terbukti secara signifikan. Jadi bahayanya dari cokli berlebihan itu adalah sangat-sangat mengganggu konsentrasi. Jadi lemas. Karena ketika kamu cokli, kamu melepaskan dopamin, hormon, dan energi yang lumayan besar. Kalau kamu cokli 5 kali sehari, itu tubuhmu akan cepat lemas dan hobinya ngantuk terus. Dan ereksi, ejakulasi dini, dan bisa ereksi kalau berfantasi. Jadi tolong buat kalian yang hobi cokli, terkontrol lah. Jangan tiap hari 5 kali ya, lihat dikit ngacengan. Otakmu tolong dikontrol, jangan ngacengan ya. Jangan ngacengan, oke? Oke, berikutnya. Pertanyaan kedua nih Pak. Coklat, kayak contoh kayak Ciko-Ciko, kayak Ratu. Coki-coki toh. Ya itu. Itu bisa nambah energi. Coklat tertentu, Pak. Kalau coklatnya dark coklat. Ini aku herannya tuh keselinnya gini, dark coklat ya, coklat yang dark, yang ada pahit-pahitnya. Itu memang kalorinya tinggi dan bagus buat energi. Oke? Tapi kalau coklat yang coki-coki itu bagus buat hiking, oke. Tapi itu karena gulanya, bukan karena coklatnya. Ya, jadi coki-coki itu kalau dimakan pas hiking, baik kayak pendaki-pendaki, itu memang impact-nya energi cepat karena ada gulanya. Bukan karena coklatnya. Kalau kamu pure energi, bawa coklat yang beneran coklat. Kokoa. Wah, bukan yang 40, yang 60% yang harganya 200.000. Wah, itu mah dapat gula Jawa banyak, Mas. Nah, itu kalau dari saya. Pertanyaan ketiga nih Pak. Mewing bisa mengubah struktur rahang secara signifikan. Apa itu mewing? Ini Iya, betul. Itu fakta. Jadi orang yang mengunyah, nggak tahu mengunyah. Jadi gini, orang yang mengunyah hal yang sama terus, itu akan membuat struktur gigi itu berubah. Oke? Apalagi jika dilakukan dari kecil. Kebiasaan dan habit ini akan membuat struktur rahang kalian juga berubah dari kecil. Makanya apa yang dimakan saat kecil itu akan membuat pertumbuhan gigi di masa yang akan datang dan juga berpengaruh pada bentuk rahang kalian. Jadi jika kalian bentuk rahang sekarang itu juga akibat selain genetik, anatomi, dan juga dipengaruhi oleh habit kalian ketika kalian pada waktu kecil tuh makan apa. Jadi buat para orang tua, tolong amati anak Anda tuh makan apa. Ngemil apa? Jangan-jangan ngemil kelereng. Nah itu bahaya. pertanyaan keempat nih Pak. Ini ada yang nanya di YouTube nih Pak.
kebanyakan makan ubi bisa bikin kulit jadi kuning. Jauh kali bro. Wah jauh kali itu. Kunyit kali. Kunyit. Nggak ada dosa ubi. Nah kalau ubi kan karbo, starch. Ubi itu karbo, starch. Ya dia berpengaruh ke gula darah. Kalau yang kuning, ya tapi mau makan kunyit berapa ton biar jadi kulitnya rendeman pakai air kunyit kali. Ah itu kuning bener. Kalau rendeman sama air kunyit, kuning betul. Karena kunyit itu kan mengandung karoten pewarna alami. Tapi kalau ubi ya enggak. Kalau minum kunyit tok ya enggak akan kuning. Nya doang paling kuning. Tapi kalau tubuhnya mau kuning ya kamu rendeman aja sama air kunyit. Ini gimana sih orangnya yang tanya nih? Salah kali dia nggak bisa bedain ubi sama kunyit kali. Pak tanya di TikTok Pak. Dan ingatnya kalau tubuh kita tuh tiba-tiba kuning, terlihatnya dari apa? Konjungtiva, mata. Mata kalian tiba-tiba kuning, itu berarti ada kelainan pada bilirubin. Sistematika pengolahan bilirubin di bagian hepar dan empedu. Jadi harus dibawa ke dokter. Nah itu terkait dengan pemecahan sel darah merah. Bawa lagi ke dokter penyakit dalam untuk dicek ada masalah apa kok tubuh kalian tiba-tiba kuning. Jangan-jangan ada infeksi pada empedu atau infeksi pada hepar. Harusnya kan kuning-kuning itu dibuangnya lewat urin sama feses. Next nih Pak. Gatel, Mata. jingan. Apa gimana? Berhubungan sama mata nih. Senam mata bisa mengurangi mata minus. Wah nggak tahu, nggak bisa dong bro, bajingan nih. Mata minus itu bisa berkurang kalau pakai lasik doang. Yang ngurus juga dokter mata, SPM. Oh buat kalian semua ya, disclaimer tolong video ini dikasih di awal. Buat teman-teman semua harap berhati-hati dengan video-video yang menggunakan wajah saya dengan suara AI nggak jelas. Itu beware banget, karena itu editan. Ya, kalian kritis saja. Cara mengeceknya adalah, kalau ada obat yang overklaim itu nggak mungkin ada. Karena tidak ada satupun obat tuh bisa overklaim superpower kayak Superman, menyembuhkan apapun, menghilangkan benjolan, raiso kayak ngono ki raiso. Oke, disclaimer dan video ini tolong cuplikannya di-cut, masukin YouTube Short. Hati-hati, jangan percaya hal begitu. Cobalah kritis, jangan tertipu dengan video editan AI karena banyak menyalahgunakan teknologi buat itu. Jadi mata minus itu tidak bisa berkurang dengan apapun. Bisanya dibawa ke dokter mata, pakai kacamata, soft lens, kontak lens atau kerat lasik untuk menghilangkan atau dipakai laser supaya lensa matanya bisa berimpact pada minus atau plus. Masih berhubungan sama mata Pak. Nih, Yuk. masih berhubungan sama mata minus nih Pak. Orang dengan tingkat mata minus yang tinggi itu nggak boleh olahraga terlalu berat. Mitos. Ya benar, karena kamu nggak kelihatan bebannya di mana. Enggak, maksudku mungkin yang dia pengaruh gini. Ketika kamu deadlift atau squat, itu kan meningkatkan tekanan darah. Karena kamu mengangkat beban yang sangat berat. Sehingga ada potensi meningkatkan tekanan intraorbital. Itu betul. Oke, ketika bebanmu terlalu berlebihan dan kamu melakukan namanya falsafa manuver atau mengejan, itu tekanan intraorbitalmu bisa naik dan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di bagian belakang mata atau bahkan bisa menyebabkan glaukom. Itu alasan kenapa kamu kalau deadlift jangan ego lifting. Lakukan prosedur latihan secara bertahap. Oke, ini khusus buat deadlift, Pak. Karena rata-rata deadlift itu falsafa manuver. Hup, ngejan makanya pakai sabuk. Nah, ketika falsafa manuver itu tekanan darah naik, memicu respon sarasimpatis dan parasimpatetis, tekanan intraorbital, tekanan di intraorbital TIO, mata bisa naik drastis. Itu pembuluh darah kecil-kecil di mata bisa pecah dan bahkan bisa menyebabkan glaukom. Itu betul. Makanya deadliftnya jangan ego lifting. Lakukan sesuai dengan kapasitas dan biasanya yang terjadi kalau core muscle-nya itu tidak seimbang. Jadi karena otot core-nya di bagian abdomen itu belum seimbang, akibatnya falsafa manuver ini bisa mempengaruhi organ tubuh yang lain. Itu betul. Tapi bukan berarti orang mata minus nggak boleh angkat beban. Boleh. Boleh lah. Pertanyaan selanjutnya,
Banyak mengkonsumsi teh bisa resiko kena gagal ginjal. Ini yang ngomong siapa sih? Apa-apa gagal ginjal. Banyak minum kopi, kemarin ada yang baca gagal ginjal. Ada yang minum teh, gagal ginjal. Minum energi gel, gagal ginjal. Minum paracetamol, gagal ginjal. Ginjal tuh nggak selemah itu juga, Mas. Iya, ginjal tuh nggak selemah itu juga. Maksudnya, siapa itu? Ginjal itu tidak selemah itu, kawan. Ya, ginjal itu adalah sebuah organ tubuh yang memiliki mekanisme untuk menyaring darah kita. Ya, memang tugasnya tuh filtrasi, penyerapan, infiltrasi, penyerapan. Makanya yang saya kasih tahu di sini adalah buat teman-teman semua, sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Teh berlebihan ini harus dijelaskan. Kalau dia masih dalam kata yang teh ya, 250 mili, terus diminum 4 kali ya sehari itu nggak masalah. Yang membuat masalah ginjal itu saya bermasalah adalah gula berlebihan kalau kalian mager. Ya, minum teh 1 ton. Loh, siapa tahu. Minum taurin atau kafein, tapi 10 ton, 10 kilo per hari. Ya kan? Tapi rata-rata karena gaya hidup yang jelek. Dan bahkan gagal ginjal itu sering dipengaruhi oleh infeksi saluran kemih akibat minum minuman yang tidak sesuai dengan batas minimal harian tubuh. Sehingga menyebabkan munculnya batu. Dan batu ini yang merusak ginjal, yang akhirnya menyebabkan nefrotik kita, ginjal kita, nefron kita tersumbat batu. Dan yang kedua karena infeksi sistemik. Dan yang ketiga karena tekanan darah tinggi. Kenapa coba kena tekanan darah tinggi bisa merusak ginjal? Bisa merebut CKD, chronic kidney disease. Karena sistematika tekanan darah kita dipengaruhi oleh ginjal. Angiotensin. Jadi tekanan darah kita itu selain diatur oleh jantung, itu juga diatur oleh ginjal. Nah, kalau tekanan darah kalian tertinggi terus, itu akan merusak kinerja ginjal. Jadi justru yang merusak kinerja ginjal itu tekanan darah yang tinggi, gaya hidup, makan makanan yang ada batu-batunya. Apa coba? Yang mengandung asam urat tinggi, yang mengandung kristal-kristal tinggi, gitu loh. Kayak bayam kan makannya ada kristalnya. Nah, kamu makan bayam misal 10 kilo, itu bisa jadi sakit nanti pipisnya. Ada. Bayam itu ada kristalnya. Terus melinjo itu juga ada kristalnya gitu. Terus pete itu juga ada kristalnya. Namanya jengkolisasi. Jadi makan jengkol terlalu berlebihan, terus akhirnya pipisnya jadi sakit karena jengkol itu ada kristalnya terus menggesek lapisan titit uretra. Gitu loh, Bro. Paham? Jadi tapi kalau nggak berlebihan boleh, ya nggak apa-apa. Makanya hidup tuh seimbang. Apa yang dimakan dengan aktivitas fisik. Oke. Udah selesai? Berapa tadi? 6. Nah, oke. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di mitos fakta berikutnya.